Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya mendapat kepercayaan dari Tuhan untuk bisa memberkati saudara, untuk bisa membagi sesuatu yang sangat penting untuk kita orang-orang percaya, untuk semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, mari hari ini saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yosua pasal yang ke-7. Kita sama-sama membuka Alkitab, saudara, dalam Yosua pasal yang ke-7. Ayat yang pertama, ayat yang ketiga maksud saya, kita akan baca bersama-sama. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota sampai ke Sibarem dan dipukul kala di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Puji Tuhan. Hari ini saya akan berbicara satu poin kebenaran firman Tuhan, yaitu mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Atau saya berikan lagi lebih jauh, mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Saudara kekasih, dalam kehidupan kita orang percaya, tidak semua kita pernah mengalami kemenangan. Seringkali juga bahkan ada kala-kala kita mengalami kegagalan. Kita menghadapi kekalahan dalam kehidupan kita ini. Karena kehidupan Kristen adalah sebuah perjuangan untuk mencapai apa yang Tuhan mau. Dan kita akan belajar dari firman Tuhan ini, bagaimana kita bisa mengubah kekalahan itu menjadi kemenangan dan keberhasilan. Ada satu pertanyaan dalam hati saya untuk kita semua. Apa yang menjadi penyebab dulu banyak orang percaya yang gagal, banyak orang percaya yang kalah dalam pertarungan, dalam perjuangan hidup, dalam perjuangan iman hari-hari ini, yang tadinya saya melihat begitu luar biasa, yang tadinya saya melihat begitu berapi-api, begitu bersemangat, tapi kemudian dalam satu proses hidup, satu perjalanan hidupnya, dia mengalami situasi yang tidak enak, dan akhirnya dia mundur. Akhirnya dia menjadi lemah, dia menjadi putus asa dan kecewa, dan ada begitu banyak orang yang meninggalkan tanggung jawabnya, meninggalkan panggilannya, meninggalkan segala apa yang Tuhan rancangkan, dan ini yang namanya adalah sebuah kekalahan dalam perjuangan. Kita akan belajar dari sini. Yosua seorang pemimpin Israel yang luar biasa, pemimpin umat yang besar, pemimpin umat Tuhan yang luar biasa. Dia panglima, tapi dalam perjalanan hidupnya dia pernah memimpin orang Israel, tapi dia mengalami kekalahan. Dia mengalami kegagalan dalam sebuah pertarungan, dalam sebuah peperangan, yaitu menghadapi Ai. Dan kita akan melihat dulu apa yang menjadi penyebab kegagalan Yosua, dan apa juga yang menjadi penyebab kegagalan orang percaya. Saya akan memberikan kebenaran ini untuk saudara semua, supaya kita ini dapat diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Saya melihat ada berapa poin di sini. Kita akan belajar dulu, kita akan cari tahu dulu apa sih yang menjadi penyebab kekalahan. Yosua seorang pemimpin besar bisa kalah. Seorang panglima yang hebat bisa kalah menghadapi bangsa Ai yang kecil. Kita akan melihat dari ayat demi ayat. Yang pertama dikatakan, tetapi orang Israel berubah setia dan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi dalam ayat yang pertama, bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Saudara yang kekasih, yang dicintai oleh Tuhan, sobat pemenang. Yang pertama, apa yang menjadi penyebab kegagalan? Kekalahan orang Israel, Yosua dalam memimpin peperangan menghadapi Ai. Kita melihat ayat yang pertama di sana, kebenaran telah menyatakan bahwa kegagalan mereka adalah yang pertama karena mereka berubah setia.
Jadi yang pertama penyebab kegagalan adalah mereka berubah setia. Saya bisa katakan adalah mereka melanggar prinsip-prinsip kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat apa yang menjadi penyebab mereka ini gagal. Ayat 3. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira atau 3.000 orang yang pergi untuk menggempur air. Jangan kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Yang kedua, penyebab kegagalan yang kedua adalah mereka sering menganggap remeh, sering menganggap rendah, sering menganggap enteng setiap persoalan yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka sering menganggap enteng musuh-musuh mereka hadapi. Arti kata yang kedua ini adalah kesombongan. Saudara yang kekasih, penyebab yang pertama adalah mereka melanggar prinsip kebenaran. Yang kedua, mereka hidup dalam kesombongan. Yang ketiga, kita melihat Yosua dalam menghadapi Ai. Ini beda waktu dia menghadapi Yeriko. Di dalam dia menghadapi Yeriko, dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Dia menjara begitu banyak jarahan, harta emas dan luar biasa. Kenapa? Karena waktu dia menghadapi Yeriko, dia datang mendekati Tuhan. Dia berjumpa dengan bala tentara Allah. Dia mendapat petunjuk, dia mendapat pertolongan Tuhan, arahan dari Tuhan. Dia meminta petunjuk dari Tuhan. Tapi ya waktu dia menghadapi Ai adalah dia tidak meminta petunjuk oleh Tuhan. Jadi yang ketiga penyebab kegagalan Yosua adalah karena dia tidak berdoa. Dan saya percaya ini sama dengan kita juga. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini yang gagal, yang kalah dalam kehidupan imannya, dalam perjuangan hidupnya. Dia menjadi kecewa, menjadi tawar hati, menjadi kecil, menjadi putus asa, meninggalkan pekerjaan Tuhan, tidak produktif lagi. Kenapa? Karena yang pertama penyebab sama, karena dia melanggar firman Tuhan, melanggar prinsip-prinsip kebenaran. Yang kedua, dia hidup dalam kesombongan, keangkuhan, tidak mau tunduk sama Tuhan, berjalan menurut maunya sendiri, berjalan mengikuti kehendak hatinya. Yang ketiga, dia tidak berdoa, dia tidak mencari pimpinan, tuntunan Tuhan, dia tidak pernah bertanya, dia berjalan dengan kekuatannya sendiri. Inilah penyebab kegagalan mereka, dan saya percaya ini juga seringkali menjadi penyebab kita orang-orang percaya. Namun Bapak Ibu kekasih, sobat pemenang dicintai Tuhan, pertanyaan, kalau kita mengalami sebuah kegagalan, kalau kita mengalami kekalahan, apakah kita harus berdiam? Apakah kita harus tetap pasrah pada kondisi saat itu? Tidak. Tuhan punya solusi buat kita. Tuhan mau kita bangkit. Tuhan mau kita kembali pada rencana Tuhan yang Tuhan sedang rancangkan untuk kita adalah keberhasilan, kemenangan, dan kesuksesan. Setiap kegagalan mampu diubah oleh Tuhan. Setiap kekalahan mampu diubah oleh Tuhan. Itu sebabnya tergantung saudara dan saya. Apakah saudara mau bersiap diri untuk bangkit, mengubah kegagalanmu menjadi kemenangan, kegagalanmu menjadi keberhasilan. Dan saya akan memberikan sebuah metode. Ada 4 poin bagaimana kita bisa mengubah kegagalan itu menjadi kemenangan. Jika saudara sedang mengalami kekalahan hari-hari ini, hidupmu seperti tidak ada hal-hal yang menyenangkan lagi, engkau frustasi, engkau kecewa, engkau sakit hati, engkau mau berpikir untuk meninggalkan Tuhan, meninggalkan panggilan pekerjaan Tuhan, saya mau katakan jangan pernah engkau lakukan. Tuhan ada dan sanggup mengubah engkau. Dia sanggup mengubah kegagalanmu menjadi keberhasilan. Dia sanggup mengubah kekalahanmu menjadi kemenangan. Bagaimana caranya? Yang pertama, saudara siapkan hati saudara. Yang pertama, bagaimana mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Kita melihat di dalam ayat yang ke-6. Ayat 6 begini, Yosua pun menggoyakkan jubahnya dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Dan tabut perjanjian hingga petang bersama-sama dengan para tua-tua Israel sambil menabur debu di atas kepalanya. Dan Tuhan berkata, Yosua, dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberang ke sungai Yordan supaya kami diserahkan kepada orang Amori?
Kita lompat di ayat yang ke-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu barang-barang yang dikhususkan. Itu mereka mencuri, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Perhatikan baik, ketika Yosua mengalami kegagalan, semua pasukannya menjadi hati, mereka melarikan diri, maka Yosua ambil langkah untuk mengubah kegagalan itu menjadi keberhasilan. Kekalahan itu menjadi kemenangan lewat dia datang kepada Tuhan, dia mencari Tuhan, dan dia mulai berdoa. Dan saudara yang kekasih, apa yang Tuhan lakukan bagi dia? Yang pertama, ketika dia mengubah kegagalan itu, maka yang kita butuhkan adalah pewahyuan. Yosua tidak tahu apa menjadi penyebab kekalahan orang Israel. Yosua tidak tahu apa menjadi perbuatan umat Tuhan pada saat itu, sehingga mereka kalah dalam peperangan. Tetapi saya mau katakan, Tuhan tahu setiap penyebab apa menjadi kekalahan dalam hidup kita. Jadi poin yang pertama untuk mengubah kekalahan itu adalah kita membutuhkan pewahyuan. Karena saudara yang kekasih, Tuhan tahu setiap penyebab apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak paham. Kita saling menyalahkan satu sama lain. Kita menyalahkan orang lain karena kegagalan kita. Kita menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan anak-anak, menyalahkan orang tua kita, menyalahkan tetangga kita, menyalahkan gereja, menyalahkan negeri kita, menyalahkan pemerintah kita karena kegagalan kita. Kita tidak pernah sadar apa yang menjadi penyebab kegagalan itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kekasih, yang pertama, untuk mengubah kegagalan menjadi keberhasilan, kita butuh pewahyuan. Butuh pewahyuan dari Tuhan untuk membuka, untuk menyingkapkan apa yang menjadi penyebab di balik setiap kekalahan kita, kegagalan kita sebagai orang percaya. Jadi ini yang poin yang pertama adalah pewahyuan. Alkitab berkata bahwa umatku membinasa karena tidak ada wahyu. Jadi kalau saudara tidak punya wahyu, maka kita tidak akan tahu apa yang menjadi penyebab-penyebab. Kita akan hidup dalam satu titik untuk saling menyalahkan satu sama lain, sehingga kita makin hari bukan makin berhasil, makin hancur. Itu yang pertama adalah pewahyuan. Dan kita melihat ketika Tuhan berkata, Yosua, orang Israel sudah berdosa. Tuhan membukakan, Tuhan menyingkapkan penyebabnya. Mereka sudah berdosa, mereka sudah melanggar firman Tuhan. Maka yang kedua kita akan melihat dalam Alkitab, di dalam ayat yang ke-13 kita akan baca, sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuh. Ayat 12, mereka membelakangi musuhnya sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu jika barang-barang dikhususkan itu tidak kamu punahkan. Dan kita lompat di dalam ayat yang ke-19. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel, dan mengakulah di hadapan Tuhan, katakanlah kepadaku apa yang telah kau perbuat dan sembunyikan daripadaku. Jadi yang kedua, pertama adalah pewahyuan. Ketika Tuhan membuka, menyingkapkan apa yang menjadi penyebabnya. Mungkin dosamu, mungkin kesalahanmu, mungkin kebodohanmu, mungkin kesombonganmu, mungkin ketidaktaatanmu di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan membukakan itu, maka yang kedua, saudara, Tuhan inginkan kita berendah hati untuk mengakui di hadapan Tuhan. Jadi yang kedua adalah untuk mengubah adalah pengakuan dengan jujur di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan bukakan kelemahan-kelemahan kita, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita yang perbuat, maka saudara, Tuhan mau kita memiliki keberanian untuk mengakui di hadapan Tuhan. Daud, seorang raja, pernah berbuat salah. Dia pernah jatuh ke dalam dosa, tetapi ketika Tuhan utus Nabi Nathan untuk menegur Daud, untuk menyingkapkan kesalahannya, Daud dengan rendah hati mengaku di hadapan Tuhan. Maka Tuhan mengubah Daud menjadi raja yang berkenan kepadanya. Tidak seperti Saul. Saul sudah berbuat dosa, Saul sudah berbuat salah. Ketika Samuel menegur dia, dia tidak mau mendengarkannya. Dia melawan, dia merasa diri benar, dan inilah menjadi kehancuran. Jadi yang kedua adalah mengubah, adalah butuh pengakuan. Kita butuh pengakuan ketika Tuhan koreksi hidup kita. Kita butuh pengakuan
dan pengakuan itu adalah sebuah pertobatan di hadapan Tuhan. Jadi yang kedua adalah pengakuan. Yang ketiga, yang pertama adalah kita harus putus pokhiuan. Yang kedua, pengakuan. Dan yang ketiga, ketika saudara telah mengakui segala kesalahan kita, mengaku segala apa menjadi penyebab semuanya ini, maka yang ketiga Tuhan mau bangun kembali. Bangun kembali apa yang pernah engkau bangun dulu. Mungkin semangatmu dulu begitu luar biasa ketika engkau kenal Tuhan. Begitu menggebu-gebu kasihmu dan cintamu kepada Tuhan. Engkau sangat mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan. Engkau sangat berkorban untuk Tuhan. Engkau sangat mengasihi gereja. Engkau sangat mengasihi sesama. Engkau sangat mengasihi firman Tuhan. Namun semuanya itu sirna oleh karena engkau telah melanggar semua apa yang Tuhan mau. Tapi Tuhan datang menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan engkau mengakui, dan Tuhan mau kembali engkau bangun semangat itu kembali. Bangun semangat itu, semangat doamu, semangat penyembahanmu, semangat pelayanan bangun kembali. Semangat imanmu kepada Tuhan, Tuhan mau bangun kembali. Maka Tuhan mengubah kegagalanmu menjadi keberhasilan. Jadi bangun kembali mesbah saudara. Bangun kembali hidupmu. Bangun kembali hidup doa, hidup iman, hidup penyembahan. Bangun kembali persekutuan saudara dengan firman. Bangun kembali hubungan saudara yang dekat dengan sesama. Dan ini yang Tuhan mau. Yang berikutnya adalah poin yang terakhir, saudara yang kekasih, mengubah kegagalan menjadi kemenangan. Ketika saudara telah membangun hidup saudara kembali, rohani saudara kembali, Tuhan bilang tidak boleh diam. Di dalam Yosua pasal 8 berkata begini. Kemudian ayat pertama, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, jangan takut dan janganlah tawar, bawalah seluruh tentara, bersiaplah, majulah ke Ai. Yang terakhir adalah kembali, di mana titik engkau dikalahkan, di mana titik engkau dijatuhkan, engkau harus kembali untuk merebut kemenangan di sana. Jangan putar arah, di mana mungkin engkau dulu pernah semangat melayani. Ketika engkau jatuh, engkau kembali. Tuhan mau bangun kembali semangatmu, dan jangan mundur, jangan berdiam, tapi kembali lagi. Lakukan aktivitasmu pelayanan, di mana bagian-bagian dirimu engkau dikalahkan, kelemahan-kelemahan mungkin. Disitulah engkau harus kembali untuk melawannya dan memenangkannya bagi Tuhan. Maka setiap kegagalan, setiap kekalahan, Tuhan akan ubah menjadi kemenangan, menjadi keberhasilan. Dan dalam hidupmu, kemuliaan Tuhan akan nyata, kasih Tuhan akan dinyatakan, dan kuasa Tuhan akan nyata, dan engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang berkenan dan senantiasa memuliakan Tuhan dan menjadi kemasyhuran bagi nama Tuhan. Karena Tuhan mengubah kegagalanmu, kekalahanmu menjadi keberhasilan dan menjadi kemenangan bersama-sama dengan Dia. Terpujilah Tuhan, kiranya firman ini memberkati dan menguatkan saudara semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.